Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi nilai fungsi dan bentuk fungsi. Ya, Nandaku Salih dan Salihah, alhamdulillah setelah pekan kemarin kita membahas tentang definisi dan menyajikan relasi dan fungsi, kemudian fungsi korespondensi satu-satu. Nah, pekan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita di nilai fungsi dan bentuk fungsi. Bagaimana sih nilai fungsi dan bentuk fungsi itu? Check it out. Yang pertama adalah nilai fungsi. Nah, nilai fungsi ini erat sekali kaitannya dengan pembahasan cara menyajikan fungsi, yaitu persamaan fungsi. Nah, bagaimana hal ini bisa berkaitan? Nah, kalian bisa perhatikan kemarin cara penyajian fungsi dengan cara persamaan fungsi ini, ya, muncul adanya fx sama dengan 2x. Nah, ini tuh sangat diperlukan sekali nanti ketika mencari nilai fungsi, karena ketika mencari nilai fungsi kita pasti membutuhkan yang namanya rumus fungsi. Nah, ini disebutnya adalah rumus fungsi, rumus fungsinya, ya, rumus fungsi. Nah, rumus fungsi ini awalnya dari mana sih? Nah, rumus fungsi ini awalnya dari siapa? Nah, kita lihat di sini, ya, ada relasi yang didefinisikan, atau kita sebut saja langsung fungsi yang didefinisikan setengah kali dari. Nah, jadi rumus fungsi itu adalah nama fungsinya, gitu. Jadi kayak misalkan kayak gini, Ustadzah dengan kalian itu hubungannya adalah guru dan murid. Nah, itu adalah nama dari sebuah relasi, nama dari sebuah fungsi. Nah, si fungsi ini memiliki nama. Kalau misalkan dia sudah melibatkan angka, maka itu bisa dikatakan sebagai rumus fungsinya, begitu, ya. Jadi rumus fungsi itu adalah nama si fungsinya, gitu, ya. Nah, bisa kita lihat di sini adalah rumus fungsinya itu adalah setengah kali dari. Jadi si anggota P ini setengah kali dari anggota Q, gitu. Si anggota P kita misalkan sebutkan adalah X. Semua anggota Q kita misalkan sebagai Y. Berarti X itu setengah kali dari Y, gitu, ya. Jadi misalkan X ini adalah 1. Berarti setengah kali berapa nih? Yang dari Y. Kita cari, pilih. Setengah kali 2 kan sama dengan 1. Kemudian 2, dia setengah kali dari siapa? Setengah kali dari 4 kan? Nah, berarti ini, gitu. Pusing nggak? Nggak kan? Nah, kenapa di sini muncul fx-nya tiba-tiba jadi 2x? Nah, di sini kan x-nya itu kita sebutlah di sini setengah dari y, gitu. Maka ketika kita ingin menuliskan y sama dengan masing-masing, ini ruas kiri, ini ruas kanan, kita masing-masing kalikan dengan 2. X kali 2, 2x, biar si y-nya jadi 1 maksudnya, ya. Setengah kali 2 sama dengan 1, yaitu 1y. Jadi y-nya itu sama dengan 2x. Nah, ketika kita sudah menuliskan y sama dengan, artinya bisa dinyatakan sebagai fx, karena y itu adalah fx. Kenapa fx? Karena hasil dari si x tadi ya, gitu. Jadi fx sama dengan 2x atau y-nya sama dengan 2x. Bisa dipahami kenapa y-nya bisa dikatakan sebagai fx. Oke, kita lihat langsung saja deh, ya, contoh soalnya untuk mencari nilai fungsi itu seperti apa. Nah, misal di sini Ustazah punya himpunan P dengan anggotanya ini, kemudian Q anggotanya ini. Fungsi dari himpunan P ke Q dengan rumus fungsi fx sama dengan 2x. Nah, ketika misal kita ingin menyajikannya ke dalam diagram panah, maka kita harus mencari dulu. 1 itu nanti akan berpasangannya dengan siapa? Si 2 ini akan berpasangannya dengan siapa? 2 yang ini, yang di P, ya. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita lihat, kita cari dulu. Nggak bisa langsung dipasangkan, tapi kita cari sesuai dengan si rumus fungsinya, si fx-nya ini. Nah, gimana cara nyarinya? Yaitu dengan cara mencari nilai fungsi. Pertama F1. Kenapa F1? Karena di sini F1
Nah, bentuknya harus mengikuti fx. Kenapa f1? Karena di sini si anggota pertama dari p-nya 1. Maka 2 kali 1. 2x itu artinya 2 kali x. Berarti kalau misalkan di sini si x-nya diganti dengan 1, maka x yang di sini juga ganti dengan 1 gitu. 2 kali 1 2. F2 sekarang yang ini. F2. 2 dikali 2 sama dengan 4. F3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Sekali lagi kenapa ini diganti dengan 3? Karena ketika di rumus fungsinya fx, maka ketika si yang dalam kurungnya ini berganti 1, si x yang di sini juga harus berganti dengan 1 ya. F2 sama dengan 2 kali 2 4, F3 sama dengan 2 kali 3 6. Ini ya sudah. Sekarang F4 2 kali 4 8. Sekarang yang terakhir F5 2 kali 5 sama dengan 10. Sudah ya. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam diagram panah. 1 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita sekarang tinggal pasangkan sesuai dengan hasil nilai fungsinya ya. 1 dia berpasangan dengan siapa? Berarti dengan 2 ya. 1 dia berpasangannya dengan 2, 2 berpasangannya dengan 4, kemudian 3 dengan 6, 4 dengan 8, si 5 nya dengan 10. Jadi diagram panahnya. Nah, maka hasil dari ini dinamakanlah dia nilai fungsi gitu, atau sering juga disebut bahwa 2 ini adalah bayangan dari 1, 4 bayangan dari 2 gitu ya. Itu hanya istilah-istilahnya saja. Oke, kita lihat di contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan 7x kurangi 5, tentukan nilai dari f3. Kita punya fungsi, rumus fungsinya fx sama dengan 7x dikurangi 5. Ditanyakan f3, nilai dari f3. Kita ingat ya, ketika di sini fx, di sini x. Berarti kalau di sini f3, si x-nya ganti dengan 3. 7 kali 3 kurangi 5. 21 kurangi 5 sama dengan 16. Jadi nilai dari F3 itu 16 ya. Bisa dipahami sampai situ? Oke, kalau bisa dipahami kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Oke, contoh soal berikutnya. Diketahui fungsinya masih sama fx. Kalau tadi yang ditanyakan tuh nilai fungsinya 7x dikurangi 5. Kalau sekarang nilai fungsinya sudah ada, tapi yang di sini nih yang nggak ada. Nah, jika FA sama dengan 30. Nah, gimana nih kalau kayak gini? Nilai fungsinya udah ada, yang ditanyakan tuh ini nilai A-nya. A-nya muncul di mana? Nah, tadi sama seperti yang tadi ya, pada intinya. Ketika di sini X, maka di sini X. Berarti kalau di sini A, di sini jadi A juga. 7A kurangi 5 sama dengan 30. 30 itu dari mana? Dari sini ya. FA-nya sama dengan 30. Nah, maka kita bisa selesaikan 7A dikurangi 5 sama dengan 30. 7A berarti 30 ditambah 5. 7A sama dengan 35. A sama dengan 35 bagi 7. Berapa? 5. Berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai A-nya adalah 5. Oke, bisa dipahami kira-kira sampai situ? Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bentuk fungsi. Oke, bentuk umum rumus fungsi itu adalah AX ditambah B ya. Ini bentuk umumnya. A-nya itu nanti ada angkanya, B-nya juga ada angkanya. A-nya itu sebagai koefisien, B-nya sebagai konstanta. Nah, contoh bentuk fungsi adalah fx sama dengan 3x tambah 1. Atau seperti yang tadi, yang sebelumnya. Nah, fx sama dengan 7x kurangi 5. Ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya ya. Gitu, jadi bisa. Oke, bisa dipahami ya bahwa bentuk fungsi itu rumus umumnya AX tambah B. Ini adalah salah satu contohnya saja bentuknya. Oke, kita lihat di sini.
Contoh soalnya, fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Kalau tadi dinilai fungsi, kita sudah ada di soal itu, rumus fungsinya itu dikasih di soal. Nah sekarang kebalikannya, rumus fungsinya yang nggak ada dan harus kita cari. Nilai fungsinya ada, kemudian si x-nya juga ada gitu. Tinggal kita cari si ax tambah b itu berapa sih nilainya gitu ya, si rumusnya itu seperti apa bentuknya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Kita cari dulu yang diketahuinya. Fx sama dengan ax tambah b, f1 sama dengan negatif 1, f3 sama dengan 7. Kita tuliskan pertama, fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian f1 sama dengan, nah pakai sama dengan lagi di sini ya, negatif 1. Kemudian tuliskan tadi. Prinsipnya masih sama, ketika di sini x maka di sini x. Berarti kalau di sini 1, x-nya ganti dengan 1. A sama b-nya tetap karena akan kita cari justru a dan b-nya ya. Jadi mencari nilai fungsi itu adalah mencari nilai a dan b-nya. Mencari bentuk fungsi itu berarti kita harus mencari nilai a-nya berapa, nilai b-nya berapa. Oke, kita bisa tuliskan di sini, tuliskan ulang. A kali 1 artinya 1A ditambah B sama dengan negatif 1. Sekarang kita tuliskan yang F3. F3 sama dengan A, X-nya ganti dengan 3. Berarti ya, tambah B sama dengan berapa? 7. Nah, berarti bisa kita tuliskan A kali 3, 3A. Yang ini A kali 3, 3A. Kemudian ditambah B sama dengan 7. Setelah itu kita kurangi 1A kurangi 3A. 1 kurangi 3 aja langsung. 1 kurangi 3 negatif 2A nya di bawah. B kurangi B itu 0. Nah kita dapat nilai A nanti. Negatif 1 dikurangi 7 negatif 8. A sama dengan negatif 8 dibagi 2. A sama dengan 4. Negatif bagi negatif positif ya, hasilnya A sama dengan 4 gitu. Nah setelah didapatkan nilai A nya sama dengan 4, kita tinggal mencari nilai B nya. Oke. Kita tinggal mencari nilai B-nya. Saya sudah tuliskan ulang dulu. F2-nya sama dengan kurangi A-nya sama dengan 4 tadi. Nah, kita cari nilai B-nya dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan nilai A-nya ke yang ini atau yang ini. Kita ambil saja misal yang 3A ya. 3A ditambah B sama dengan 7. A-nya 4, ganti A-nya. 3A itu artinya 3 kali A ya, berarti A-nya ganti dengan 4. Tambah B sama dengan 7. 3 kali 4, 12. Ditambah B sama dengan 7. Jadi B sama dengan 7 dikurangi 12. B sama dengan negatif 5. Sudah kita dapatkan? Sudah ya, A-nya 4, B-nya negatif 5. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus fungsinya. Tadi fx itu sama dengan ax tambah b. Tinggal kita ganti aja. A-nya dengan 4 tambah B-nya negatif 5. Nah, ini positif kali negatif, negatif ya. 4x dikurangi 5. Dapatlah fx-nya itu 4x dikurangi 5. Berarti jawaban dari soal ini adalah fx sama dengan 4x dikurangi 5. Bisa kalian perhatikan step per stepnya.
pertama kalian masukkan dulu yang ini ya, step yang pertama. Kemudian yang kedua kalian substitusikan nilai A-nya ke salah satu si bentuk ini, mau yang ini ataukah yang ini, terserah, bebas, nanti hasilnya akan sama segitu-segitu juga. Setelah dapat nilai B-nya, barulah kalian masukkan ke rumus atau ke bentuk yang semula ya, yang bentuk umumnya. Dimasukkan A-nya berapa, B-nya berapa, didapatkanlah bentuk fungsinya. Begitu ya. Kita coba lihat lagi, coba kerjakan satu soal. Nah, ini kalian perhatikan soalnya. Fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Jika f2 sama dengan 9, f4 sama dengan 1, tentukanlah nilai dari f1. Nah, mencari nilai f1 ini tetap kita harus mencari rumus fungsi dulu ya. Rumus fungsinya berapa, baru nanti kita carilah nilai f1-nya berapa. Gimana caranya? Caranya sama kayak yang tadi. Pertama, fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian masukkan f2. Ini ya, yang diketahui f2 sama dengan lagi 9. Berarti kita ganti siapanya? X-nya dengan 2a. Begitu ya. Panah A kali 2, 2A ditambah B sama dengan 9. Kemudian yang ini F4. F4 sama dengan, berarti ganti X-nya dengan 4 ditambah B. A kali 4, oh ini sama dengan berapa? 1 dulu ya. Yang ini ya, sama dengan 1 dari sini. A kali 4, 4A ditambah B sama dengan 1. Kurangi 2 kurangi 4 negatif 2A. B kurangi B 0. 9 kurangi 1 8. Berarti A sama dengan 8 dibagi negatif 2. A nya berapa? Negatif 4. Positif bagi negatif ya. Dapat A nya negatif 4, kita substitusikan. Mau yang ke sini atau yang ke sini? Boleh yang atas. 2A ya, kita batasi di sini ya. 2A ditambah B sama dengan 9. Substitusikan nilai A-nya atau masukkan nilai A-nya. A-nya ganti dengan negatif 4 ditambah B sama dengan 9. 2 kali negatif 4 negatif 8 tambah B 9. B sama dengan 9 ditambah 8. B sama dengan 17 ya. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai A-nya ini, nilai B-nya ini. Kemudian kita masukkan ke rumus fungsi. Fx sama dengan AX tambah B. A-nya berapa? A-nya negatif 4, negatif 4X, berarti tambah B-nya 17. Udah dapat Fx-nya. Tinggal kita masukkanlah yang ditanyakannya tadi F1. F1. Tinggal ganti X-nya dengan 1. Ditambah 17. Negatif 4 kali 1 negatif 4 ditambah 17. Negatif 4 tambah 17 positif 13. Jadi nilai dari F1 adalah 13. Ini jawabannya. Nah, begitu anandaku solih dan solihah ya. Jadi ketika ada soal seperti ini, kemudian yang ditanyakannya adalah nilai dari F1 berarti, atau nilai dari F berapa, kalian tetap harus mencari dulu rumus fungsinya, karena di sini rumus fungsinya tidak diketahui, begitu ya. Dengan cara seperti yang tadi, kita cari dulu nilai A-nya, setelah cari nilai A baru cari nilai yang B-nya dengan cara mensubstitusikan, boleh ke yang ini, boleh ke yang ini. Setelah kita dapat nilai B-nya, baru masukkanlah ke rumus fungsinya. Setelah didapatkan fx-nya berapa, baru dicari nilai fungsinya, begitu ya. Nah, nanti Ustadzah itu ada soal, hanya satu soal, itu sudah Ustadzah upload di aplikasi Kunci. Kalian tinggal download lembaran soalnya dalam bentuk PDF. Nanti kalian kerjakan, tulis dengan caranya, kemudian foto. Nah, si foto itulah yang nanti kalian harus upload untuk pengiriman tugas. Jadi tugasnya itu, si jawaban tugasnya
dalam bentuk foto nantinya gitu. Bisa dipahami ya. Nah, begitu ya untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan pembahasannya sampai sana. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang grafiknya gitu ya. Jadi bagaimana nanti membuat grafik fungsi begitu. Begitu ya, terima kasih untuk perhatiannya dan kesungguhan mengerjakan soalnya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.